Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan histologi dan anatomi hewan. Hari ini kita akan membahas salah satu sistem bagaimana pandangan kita terkait dengan jaringan dan struktur dari organ. Berbagai macam organ di dalam tubuh kita itu memang banyak sekali penyusunnya, kemudian mereka akan membentuk sebuah sistem. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu uh, sistem di mana penyusunnya itu adalah organ yang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh kita. Nah, di sini kita akan mencoba mempelajari mengenai jaringan atau struktur histologi dan struktur anatomi dari kulit. Baik, tanpa panjang kali lebar, kita langsung masuk ke dalam materi. Kira-kira teman-teman semua mengenai fungsi dari kulit kita, terutama kita sendiri salah satu anggota dari vertebrata ya, jadi berbagai macam jenis hewan, terutama pada vertebrata itu kan banyak sekali. Ada ikan, kemudian ada amfibi, ada reptil, burung, dan mamal. Nah, kira-kira tahu nggak fungsi kulit pada hewan vertebrata itu sendiri? Oke, kita coba lihat satu persatu sebenarnya fungsi dari kulit ini apa sih? Yang pertama, dia digunakan sebagai proteksi diri. Jadi dia akan melindungi uh, tubuh kita, terutama alat-alat vital di dalam tubuh kita yang kemudian dapat rusak atau dapat terganggu mekanismenya atau fungsinya karena faktor lingkungan luar. Misal kulit dapat melindungi sinar UV, kemudian kulit juga dapat mencegah dehidrasi, kemudian dapat melindungi atau dapat menjadikan proteksi terhadap mikroba-mikroba yang kemudian dapat merusak struktur jaringan atau sel penyusun di dalam tubuh kita. Jadi memang fungsi utama dari kulit itu dia digunakan sebagai proteksi diri. Kemudian yang kedua, dia digunakan sebagai penerima rangsang dari luar atau kita sebut sebagai reseptor. Jadi kulit ini merupakan salah satu alat indera yang ada di dalam tubuh kita karena dia bisa merangsang rangsangan yang ada dari luar atau dalam hal ini adalah lingkungan. Teman-teman semua, yang namanya kulit itu bukan sebuah jaringan, tetapi kulit ini merupakan organ. Jadi kalian harus bisa membedakan antara organ dengan jaringan. Kalau yang namanya jaringan itu kan penyusunnya itu adalah sel yang sama, kemudian dia akan membentuk sebuah fungsi tertentu. Namun kalau kita sebut sebagai organ, nah teman-teman kemarin sebelum UTS ya, pertemuan minggu pertama dan sampai minggu ketujuh, kalian sudah mempelajari basic atau dasar-dasar dari jaringan. Nah, yang namanya organ itu adalah berbagai macam struktur dari jaringan. Berbagai macam berarti bisa lebih dari satu struktur jaringan yang kemudian dia akan membentuk suatu fungsi. Nah, struktur dari kulit itu lebih dari satu jaringan. Nanti kita akan lihat bagian-bagian jaringan penyusun dari organ kulit itu sendiri. Tetapi dalam hal ini mengenai fungsinya, karena dia berfungsi sebagai penerima rangsang, berarti bukan hanya lapisan epitel saja yang kemudian menyusun struktur dari kulit. Nah, ada yang kita sebut sebagai jaringan saraf. Nah, jaringan saraf pada kulit inilah yang berfungsi sebagai penerima rangsang dari luar. Kemudian yang ketiga, dia digunakan sebagai alat bantu pernafasan. Loh, emang kita menggunakan menggunakan kulit sebagai alat bantu pernafasan ya? Ya, tidak, tetapi pertanyaannya di sini itu adalah pada hewan vertebrata. Nah, yang salah satu hewan yang menggunakan kulit sebagai alat bantu pernafasan itu adalah amfibi. Nah, amfibi karena struktur kulitnya itu sangat khas sekali. Nanti kita akan pelajari lebih detail bahwa struktur dari
kulit katak ternyata bisa digunakan sebagai alat bantu pernapasan. Kemudian yang keempat, kulit digunakan sebagai pengatur suhu tubuh. Karena ada berbagai penyusunnya termasuk jaringan lemak yang kemudian dia bisa mengatur suhu tubuh di dalam hewan vertebrata itu sendiri. Terutama kulit juga bisa digunakan untuk menstabilkan suhu tubuh pada burung ataupun pada mammal. Sehingga kita disebut sebagai hewan berdarah panas atau disebut sebagai homoikilotherm karena karena suhu di dalam tubuh kita itu stabil dan stagnan. Nah, salah satu fungsi yang dapat mengatur itu adalah kulit. Kulit juga digunakan sebagai ekskresi karena di dalam kulit tersusun atas jaringan-jaringan. Di situ nanti kita akan temukan yang namanya kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini fungsinya dia digunakan untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak digunakan di dalam tubuh. Nah, maka dia bisa digunakan sebagai alat ekskresi. Jelas dia juga dapat digunakan sebagai penyimpan persediaan makanan. Kenapa? Karena paling bawah dari jaringan kulit itu adalah lapisan jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini merupakan cadangan makanan baik di seluruh hewan vertebrata. Selain ekskresi, ternyata ada sekresi. Bedanya apa teman-teman semua? Nah, kalau ekskresi itu dia zat yang tidak dibutuhkan lagi, berarti dikeluarkan untuk dibuang. Nah, banyak sekali contohnya. Nah, kalau pada kulit itu berarti keringat. Nah, kalau pada ginjal itu urin. Itu kita sebut sebagai ekskresi. Sedangkan sekresi itu adalah zat-zat yang dikeluarkan di dalam tubuh kita, baik di jaringan ataupun di organ kita. Nah, tetapi zat yang dikeluarkan itu sangat bermanfaat atau memang digunakan untuk mekanisme tertentu. Nah, ada beberapa hewan yang kemudian dia akan mengeluarkan sekret yang digunakan terhadap masing-masing kebutuhan dari hewan tersebut, baik sebagai proteksi diri ataupun digunakan untuk mekanisme yang lain. Ada juga yang digunakan untuk lokomosi, untuk pergerakan. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Reptil. Dalam hal ini adalah reptil yang tidak memiliki kaki, yaitu adalah ular. Nah, ular dia juga menggunakan alat bantu berupa kulit yang kemudian digunakan untuk pergerakan dari hewan tersebut. Tetapi ada bantuan atau pergerakan menggunakan otot. Jadi ada bantuan dari otot yang kemudian digunakan untuk lokomosi bersamaan dengan kulit. Teman-teman semua, nah kita lihat struktur penyusun dari organ kulit itu sendiri. Pada dasarnya, kalau kita lihat, nah ini adalah kulit pada manusia ya. Kalau kita lihat ternyata pola dasar dari manusia atau dalam hal ini adalah vertebrata terdiri dari dua lapisan utama penyusunnya. Saya sebut adalah lapisan. Nah, lapisan yang pertama itu kita sebut sebagai lapisan epidermis. Berasal dari kata epi yang berarti ada di luar. Dermis itu kan artinya kulit. Berarti ini adalah lapisan terluar. Nah, ini adalah lapisan epidermis. Kemudian yang kedua itu adalah lapisan dermis. Nah, ini adalah lapisan yang kedua, letaknya di tengah dan strukturnya ketebalannya jauh lebih tebal dibandingkan dengan dermis. Nah, ada beberapa referensi yang menyebutkan di bawah dari lapisan dermis ini kita sebut sebagai lapisan subcutaneus atau lapisan bawah kulit. Tetapi ada referensi yang lain juga menyebutkan lapisan subcutaneus ini masih termasuk ke dalam lapisan dermis. Sehingga pola dasar dan beberapa vertebrata itu tidak memiliki lapisan subcutaneus. Maka kalau kita lihat dari pola dasar kulit vertebrata secara umum atau kita generalisasikan, itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah epidermis dan dermis.
Nah, susunan dari epidermis ini nanti banyak sekali ya penyusunnya. Paling banyak kita lihat itu adalah jaringan epitel. Tapi kalau kita lihat di dermis, nah ini susunannya bukan hanya jaringan epitel saja, tetapi kita bisa temukan saraf, kemudian alat sensor, ujung dari saraf tersebut, kemudian ada beberapa glandula termasuk kelenjar keringat dan kelenjar minyak, dan ada beberapa pembuluh darah dan jaringan ikat. Jadi dermis ini strukturnya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan epidermis. Dari kedua lapisan tersebut, ternyata pada beberapa vertebrata itu kemudian terjadi variasi. Nah, variasi ini tergantung dari jenis dari hewan tersebut. Variasinya beberapa contoh dari variasi tersebut adalah ada tidaknya tulang dermis. Nah, di bagian dermis yang ada di sini ada beberapa vertebrata yang kemudian mengalami namanya penulangan sehingga strukturnya jauh lebih tebal. Kemudian yang kedua ada banyaknya kelenjar pada jenis yang hidup di air. Ternyata ada pola adaptasi pada hewan-hewan akuatik di mana dia menghasilkan banyak sekali kelenjar pada lapisan kulitnya atau pada struktur kulitnya dibandingkan dengan hewan terestrial atau hewan yang hidup di darat. Kemudian ada beberapa spesialisasi, terutama adalah, nah di sini kalau kita lihat pada bagian epidermis ini adalah lapisan yang kita sebut sebagai lapisan korneum. Nah, lapisan pelindung yang merupakan sel-sel kulit mati dan dia merupakan jaringan epitel di permukaan paling atas dari lapisan epidermis. Nah, ini kalau pada hewan darat atau dalam hal ini adalah terestrial, itu berfungsi untuk melindungi dari sinar UV. Nah, jadi banyak sekali ternyata modifikasi-modifikasi yang kita temukan pada struktur kulit hewan vertebrata. Baik, sekarang kita akan coba membahas lapisan epidermis terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah lapisan dari epidermis atau struktur terluar dari organ kulit. Nah, epidermis itu terdiri dari beberapa lapis. Nah, ada 3 lapisan utama penyusun dari epidermis. Yang pertama adalah lapisan yang paling dasar. Yang paling dasar dekat pada lapisan dermis ini kita sebut sebagai stratum germinativum atau lapisan germinativum. Nah, kemudian lapisan yang kedua ini adalah lapisan yang ada di tengah. Ini kita sebut sebagai lapisan transisional atau transitional layer. Ada stratum germinativum, ada lapisan transisional. Nah, kemudian lapisan yang paling dekat dengan permukaan atas itu adalah corneum. Nah, ini adalah lapisan corneum atau bagian paling luar dari lapisan epidermis. Nah, kalau kita lihat memang pada bagian epidermis yang ada di sini, ini merupakan lapisan epidermis itu tersusun atas sel yang kita sebut sebagai sel epitel. Tetapi kalau kita lihat bentuk dari sel epitel, pada 3 lapisan ini, di stratum germinativum, transisional, dan corneum, ini memiliki bentuk epitel yang berbeda. Nah, kalau kita bandingkan, stratum germinativum ini memiliki struktur epitel yang lebih tebal dibandingkan dengan transisional dan corneum. Kenapa? Karena kita tahu, teman-teman sudah belajar ya, 4 jaringan dasar penyusun tubuh vertebrata. Yang pertama itu adalah epitel, yang kedua adalah jaringan ikat, yang ketiga adalah otot, yang keempat adalah saraf. Nah, salah satu fungsi dari jaringan ikat, termasuk dari pembuluh darah dan kolagen, nah itu adalah berfungsi untuk memberikan suplai nutrisi, baik oksigen ataupun glukosa. Nah, kalau kita lihat di sini lapisan dermis ini adalah struktur jaringan ikat. Nah, kemudian ini adalah blood vessel atau pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu fungsinya memberikan nutrisi. Nah, nutrisi yang tersedia dan
dekat dengan lapisan dermis tentunya, itu membuat stratum germinativum ini ukurannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena suplai nutrisinya terjaga. Disuplai dia oleh jaringan yang ada di dermis, yang dia berfungsi untuk menyuplai nutrisi termasuk blood vessel dan jaringan ikat. Nah, tetapi kalau kita lihat, karena tadi yang namanya nutrisi tersebut itu disuplai atau diberikan lewat jaringan ikat, dan di sini semakin ke atas ya, semakin ke permukaan atau bagian luar itu jauh dari lapisan epidermis, maka biasanya nutrisi-nutrisi tersebut itu akan dialirkan secara difusi. Nah, tetapi kan biasanya semakin ke atas semakin rendah ya. Maka kalau kita lihat struktur sel epitelnya itu kemudian semakin tipis dan pada lapisan stratum corneum itu biasanya selnya adalah sel mati. Nah, sel mati, tetapi sel mati ini juga berfungsi sebagai pelindung di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana sel-sel tersebut dapat terbentuk atau pada bagian epidermis itu dapat terbentuk? Nah, kalau kita lihat penyusunnya, lapisan germinativum, nah ini adalah sel-sel yang berada di basal, yang berada di dasar. Nah, lapisan atau stratum germinativum ini merupakan sel-sel yang terus membelah. Jadi ini adalah sel yang aktif, ini adalah sel progenitor, sel yang aktif terus membelah, dan kemudian dia akan membentuk sel-sel yang baru. Nah, sel-sel pada germinativum ini lama-lama dia akan terdesak, berarti dia akan membelah langsung ke atas. Dia akan membelah ke atas dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Kemudian karena dia terdesak dan dia suplai nutrisinya semakin lama semakin sedikit, maka bentuk selnya semakin lama semakin pipih. Nah, sel yang berada di tengah inilah lapisan yang kita sebut sebagai lapisan transisional. Nah, dari lapisan transisional itu akan terdesak terus-menerus sampai ke permukaan dan jauh dari kapiler darah. Nah, ini sudah kita kemudian sel-sel tersebut akan mati, kemudian akan membentuk lapisan corneum, atau bahasa Indonesianya itu adalah dia mengalami yang namanya keratinisasi. Nah, permukaan kulit tubuh kita itu paling atas adalah stratum corneum. Kalau kalian masih ingat praktikum histologi di awal, yang kemudian melihat lapisan lapisan permukaan dalam pipi, kemudian kalian lihat epitelnya, itu adalah stratum corneum. Jadi walaupun dioles gitu ya, itu nggak sakit karena itu adalah sel-sel mati. Tetapi dia juga berfungsi melindungi bagian tubuh kita. Nah, ini yang kita sebut sebagai keratin, atau inilah yang kita sebut sebagai mekanisme keratinisasi. Jadi, lapisan korneum ini merupakan sel-sel yang mati berasal dari germinativum. Nah, kemudian dia akan mengalami keratinisasi. Nah, salah satu fungsinya itu adalah dia tidak larut dalam air, sehingga dia mencegah yang namanya dehidrasi. Karena di dalam tubuh kita itu banyak air, kalau misalnya stratum corneum yang ada di sini itu tidak ada, maka air akan cepat menguap. Air yang ada di dalam tubuh kita. Nah, inilah yang dimaksud sebagai pelindung pada lapisan kulit kita. Selain itu, stratum corneum juga melindungi paparan sinar matahari, terutama radiasi UV. Jadi banyak sekali fungsi dari kulit ini sendiri. Penyusun komponen yang kedua itu adalah dermis, di mana dermis ini paling banyak komponen utamanya adalah jaringan kolagen, jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu ada kolagen, kemudian ada darah, ada fibroblast, dan lain sebagainya. Komponen yang lain itu ada pembuluh darah, ada saraf, kemudian ada sel-sel pigmen. Tetapi komponen utamanya itu adalah jaringan ikat kolagen. Nah, kemudian ada komponen yang lain lagi, kelenjar multiseluler, atau dalam hal ini adalah kelenjar sekret, yang kemudian dia akan menghasilkan sebuah zat-zat tertentu.
Nah, ada beberapa komponen derivatnya, yaitu adalah rambut atau bulu atau otot-otot erektor yang kemudian dapat menggerakkan rambut tersebut. Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah lapisan di sini ya, ini lapisan epidermis. Lapisan epidermis pada ikan itu di dalamnya itu ada sisik. Nah, kemudian di bagian tengah atau kita sebut lapisan dermis tadi, ada beberapa modifikasi pada hewan akuatik atau dalam hal ini adalah ikan. Pada ikan atau vertebrata akuatik itu terdapat serabut kolagen yang susunannya berlapis. Nah, ini serabut kolagen yang susunannya berlapis tebal, ini kita sebut sebagai stratum compactum. Stratum compactum ini berfungsi terhadap pergerakan atau lokomosi ikan yang kemudian dia hidup di air. Namun pada hewan-hewan terestrial atau hewan-hewan yang hidup di darat, stratum compactum ini tidak terlalu jelas terlihat secara histologi. Kenapa? Karena tubuh kita atau tubuh-tubuh hewan terestrial itu lokomosi atau pergerakannya itu bukan berasal dari pergerakan kulit dan otot yang ada di permukaannya, tetapi tergantung pada tungkai atau dalam hal ini adalah kaki dan lengan atau tangan. Jadi eh, lapisan kulit yang kemudian dia bergerak pada ikan ya, yang dia bergerak berfungsi sebagai lokomosi, itu kemudian dia digantikan fungsinya oleh tungkai. Maka stratum compactum pada hewan-hewan terestrial itu tidak terlalu jelas, tetapi kita bisa lihat perbedaannya pada hewan akuatik. Stratum compactum pada bagian dermis itu jauh lebih tebal. Oke, nah selanjutnya kita akan coba bandingkan perbedaan antara kulit masing-masing vertebrata. Nah, pada bagian yang pertama, kita akan coba bandingkan antara ikan dengan amfibi. Kalau pada ikan, karena dia tidak dia tidak akan mengalami yang namanya dehidrasi, kemudian dia juga tidak terlalu banyak perlindungan dengan sinar UV, maka memang pada ikan lapisan korneum atau lapisan keratin ini itu tidak banyak. Dia tidak punya lapisan korneum atau stratum korneum karena dia hidupnya di akuatik. Kemudian lapisan epidermis ini penuh dengan kelenjar. Jadi struktur dari epitelnya pada bagian epidermis ini penuh dengan kelenjar. Kenapa? Karena di bagian akuatik itu banyak sekali mikroba. Nah, salah satu fungsi dari kelenjar ya atau lendir itu adalah berfungsi untuk melindungi penetrasi bakteri-bakteri masuk ke dalam tubuh. Maka kalau teman-teman pegang yang namanya ikan itu pasti licin. Kenapa? Karena pada bagian epidermisnya itu penuh dengan kelenjar. Pegang lele itu pasti akan licin, pegang ikan gurame itu pasti juga akan licin walaupun strukturnya itu ada sisik. Nah, struktur sisik ini kita temukan pada lapisan dermis. Jadi, lapisan dermis pada ikan itu akan mengalami penulangan sehingga akan muncul yang kita sebut sebagai sisik. Bedanya dengan amfibi, amfibi dia tidak memiliki sisik, tetapi pada bagian epidermisnya strukturnya sudah mulai berlapis karena ada adaptasi dari darat. Jadi dia bisa hidup di darat sehingga dia perlu susunan berlapis pada bagian epidermisnya untuk mencegah dehidrasi ataupun paparan dari sinar matahari. Tetapi dermisnya dia berlendir. Dermisnya berlendir jadi masih ada bagian kalau megang kata gitu ya, masih terlihat seperti berlendir strukturnya. Lapisan permukaannya karena pada bagian dermisnya dia mengeluarkan lendir. Nah, kita temukan kelenjar serosa dan pigmen warna yang kemudian memberikan warna pada amfibi tersebut. Pigmen ini sangat khas kita temukan pada kata, terutama kata pohon yang kemudian warnanya berbeda-beda. Dan warna yang mencolok tersebut itu menandakan bahwa kata tersebut itu salah satu kata beracun. Nanti ada gambarnya. Kemudian kita juga temukan lapisan korneum walaupun tipis. Nah, inilah kita sebut sebagai adaptasi dari
semi terestrial karena dia memiliki dua fase hidup di lingkungan yang berbeda, fase saat larva dia di akuatik, kemudian fase saat dewasa dia di terestrial. Nah, coba kita akan bandingkan struktur kulit ikan secara histologi. Nah, di sini adalah kulit ikan, kemudian kita coba bandingkan dengan kulit amfibi. Kita coba bandingkan pada bagian epidermis terlebih dahulu. Kalau melihat dari gambar yang ada di sini, nah ini adalah struktur epidermisnya. Kalau kita lihat paling atas itu lapisan pada epidermis itu adalah lapisan kutikula mukus. Kenapa? Karena pada bagian epidermalnya dia memiliki sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Nah, inilah club sel. Kemudian sel-sel penyusun dari epidermis yang paling banyak itu adalah epidermal cell atau dalam hal ini adalah sel epitel. Nah, kita tidak akan melihat lapisan keratin atau stratum corneum. Nah, di sini nggak terlihat stratum corneum atau sel-sel kulit mati yang menebal, itu kita tidak melihat pada kulit ikan. Kita coba bandingkan pada kulit amfibi. Nah, di kulit amfibi terutama pada bagian epidermisnya cenderung lebih tebal lapisan epidermisnya. Kemudian di sini kita lihat ternyata ada lapisan stratum corneum walaupun sangat tipis sekali. Walaupun sangat tipis, nah ini kelihatan ada stratum corneum. Nah, kemudian ada sel Leydig yang dia berfungsi untuk menghasilkan lendir. Kalau yang di sini club cell, kalau yang di sini adalah sel Leydig. Nah, ini adalah lapisan dari epidermisnya. Kemudian yang kedua, kita coba bandingkan pada bagian lapisan dermisnya. Nah, kalau misal pada ikan, ini struktur dari dermisnya itu tersusun atas sisik. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dermal scale. Jadi, sisik ikan itu letaknya pada bagian dermis. Nah, ini adalah sisik ikan. Warna hitam ini adalah sisik ikan. Tetapi kalau kita lihat pada bagian dermis katak, itu kita tidak akan melihat sisik, tetapi dipenuhi oleh kelenjar mukus yang kemudian dia juga sama. Kalau sel Leydig dia adalah sel tunggal yang menghasilkan lendir, tetapi kalau mucus gland ini adalah sel-sel yang banyak yang kemudian dia akan menghasilkan lendir. Di sini ada salurannya. Nah, kulit amfibi terutama misal pada katak gitu ya, katak yang beracun dia juga memiliki poison gland atau kelenjar racun yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kelenjar mukus. Gambar histologinya seperti apa sih sisik ikan itu? Nah, ini kalau kita lihat, teman-teman semua, ini adalah lapisan epidermisnya. Ini adalah lapisan epidermisnya tersusun paling luar, kemudian bagian yang dari sini, nah saya tandai sampai ke bawah yang ada di sini, ini adalah lapisan dermisnya. Ditandai dengan apa? Ternyata di lapisan dermis tersebut ada susunan penulangan sisik ikan. Jadi struktur sisik ikan itu kita temukan pada lapisan dermis. Nah, ini adalah sisik ikan. Tetapi ternyata tidak semua ikan itu memiliki sisik yang jelas atau ada beberapa ikan yang tidak memiliki sisik. Nah, salah satu contohnya adalah lele atau catfish. Nah, ternyata struktur histologi kulit dari lele ini kita bandingkan dengan ikan yang biasa itu ternyata beda. Kita tidak melihat pada bagian, nah ini kalau kita lihat pada lapisan dermisnya kita tidak menemukan sisik ikan, sehingga kalau kalian makan pecel lele itu tidak menemukan sisik sama sekali. Jadi kulitnya cenderung jauh lebih tipis tetapi banyak lendir. Ini merupakan adaptasi di mana lele ini dia hidup di daerah yang berlumpur, beda dengan ikan yang kemudian dia hidup di full aquatic. Nah, ini gambar struktur histologi dari kulit katak. Kalau kita lihat, nah ini adalah lapisan epidermisnya cenderung lebih tipis. Nah, di bagian dermisnya kita temukan, nah ini adalah lapisan dermis di sini. Ini kita temukan juga ternyata ada kromatofora. Apa itu kromatofora? Ini merupakan sel yang kemudian dia mengandung zat warna dan berfungsi untuk memberikan warna pada kulit. Nah, ini adalah kromatofor. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian lapisan dermis ini ada
kelenjar mukus yang kemudian dia akan menghasilkan lendir, dan lendir ini melumasi permukaan kulit dari amfibi sehingga amfibi tetap basah dan tetap bisa melakukan mekanisme pernafasan menggunakan alat bantu kulit, karena salah satu syarat untuk bisa menjadi alat pernafasan itu adalah basah. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada kelenjar yang jauh lebih besar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kelenjar racun atau poison gland. Nah, di bawah dermis itu kita temukan kulit. Maaf, bukan kulit, tetapi muscle atau otot. Nah, ini skemanya, skematisnya. Ini adalah kelenjar mukus, kemudian ini adalah kelenjar racun atau poison gland. Nah, di atasnya ini adalah epidermis. Kemudian di bawah dari epidermis itu kita temukan pigment cell atau sel yang memberikan warna, kita sebut sebagai kromatofor atau kromatofora. Oke, sesi yang kedua kita bandingkan struktur kulit pada reptil dengan burung. Kalau kita lihat pada reptil, terutama pada lapisan epidermisnya, di stratum corneumnya itu cenderung lebih tebal. Ini kenapa? Karena reptil ini sudah 100% hidup di terestrial, beda dengan amfibi yang dia fase hidupnya di dua zona. Yang pertama adalah saat fase larva dia di akuatik, kemudian fase dewasa dia di terestrial. Tetapi kalau reptil, karena dia harus beradaptasi dan menghindari dehidrasi di dalam tubuh agar cairan di dalam tubuh itu tidak hilang, maka kulitnya itu harus memiliki stratum corneum yang jauh lebih tebal sehingga cenderung terhindar dari paparan sinar UV ataupun dehidrasi cairan. Kemudian ada modifikasi menjadi sisik, tetapi struktur sisik antara reptil dengan ikan ini jelas berbeda sama sekali. Jadi nanti saya akan perlihatkan gambar histologinya bahwa struktur sisik ikan jelas berbeda dengan reptil. Kemudian yang ketiga dia menghambat dehidrasi dan sebagai pelindung. Itu adalah fungsi dari korneum tadi. Nah, kemudian sedikit kelenjar. Kenapa? Karena memang susunan dari lapisan korneum yang tebal itu membuat produksi dari kelenjar pun juga sedikit karena sudah berbeda perlindungannya. Kalau dia memiliki lapisan stratum corneum yang tipis, maka agar tetap terhindar dari dehidrasi dan dia harus terlindung, dia harus memiliki banyak kelenjar. Maka hewan yang memiliki stratum corneum yang tipis atau dia tidak memiliki stratum corneum sama sekali seperti ikan, itu lapisan permukaan kulitnya itu jelas dia pasti memiliki lendir karena sebagai bentuk perlindungannya. Tetapi kalau dia memiliki stratum corneum yang tebal seperti reptil, nah kita tidak akan banyak sekali menemukan glandula mukosa atau kelenjar-kelenjar mukosa yang berfungsi untuk melapisi permukaan tubuhnya, dilapisi oleh lendir tersebut. Kemudian kalau kita bandingkan pada burung, epidermisnya cenderung tipis, sekitar 2-3 lapis. Nah, ini merupakan struktur kulit yang tipis, tidak melekat erat dengan otot di sebelah dalamnya. Kemudian bagian terpenting dari epidermis ini ada modifikasi sebuah derivat ya. Derivat itu kan modifikasi untuk melakukan adaptasinya, yaitu adalah bulu di bagian permukaan tubuhnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk insulasi atau mempertahankan suhu tubuh, atau dia juga berfungsi untuk lokomosi. Lokomosi dalam hal ini adalah saat dia terbang. Nah, kemudian kelenjar juga sedikit, tetapi kita temukan banyak sekali kelenjar ini pada bagian ekor. Nah, ini kita sebut sebagai kelenjar minyak dan kita temukan pada organ yang kita sebut sebagai glandula uropigialis. Baik, kita coba lihat struktur histologi dari kulit reptil. Nah, ini adalah lapisan dari epidermisnya. Kemudian yang di bawah ini adalah lapisan dermisnya. Bedanya di mana? Tadi saya menekankan bahwa terdapat perbedaan antara sisik reptil dengan sisik ikan. Nah, kalau sisik pada ikan itu ditemukan pada bagian dermisnya, tetapi kalau sisik pada reptil itu terdapat pada lapisan epidermis. Nah, ini scale-nya, nah sisiknya itu berada di bagian lapisan epidermis. Nah, kalau kita lihat ini adalah lapisan terkornifikasi. Nah,
lapisan terkonifikasi atau stratum corneum. Inilah yang kemudian membentuk sisik dari reptil tersebut. Nah, dermisnya ini berupa jaringan ikat dan sel yang berfungsi untuk memberikan pigmen kita sebut sebagai kromatofor. Jadi yang membuat membuat perbedaan ini itu menyebabkan sisik pada reptil itu bisa mengalami yang namanya pergantian kulit. Kenapa? Karena tadi secara basically atau dasarnya ya, lapisan epidermis tadi pada bagian stratum germinativum paling basal sebelum di bagian dermis. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini merupakan sel yang proliferatif atau sel yang kemudian dia bisa membelah sangat cepat karena teraliri nutrisi, karena di bawahnya adalah jaringan ikat, yaitu adalah lapisan dermis ternutrisi. Nah, kemudian dia akan membelah terus dan kemudian paling dekat dengan permukaan atau pada bagian stratum corneum itu tidak teraliri nutrisi sehingga strukturnya cenderung pipih, gepeng, dan mati. Nah, kalau misalnya pada reptil, lapisan ini kemudian dia akan membentuk sisik. Nah, lama-kelamaan itu kemudian dia akan bisa mengalami yang namanya ganti kulit atau regenerasi kulit. Kemudian sel-sel yang terkonifikasi itu menjadi lebih tebal, kemudian mengelupas dan diganti oleh sel-sel yang baru. Nah, ini adalah perbedaan lapisan epidermis dengan lapisan dermis pada ikan. Kalau lapisan dermis pada ikan, kita temukan sisik pada lapisan dermis pada ikan, itu sisiknya itu berupa penulangan atau jadi di bagian jaringan ikat di dermis itu terdapat mekanisme penulangan sehingga sisiknya akan terbentuk dari sel-sel tulang dari lapisan yang kita sebut sebagai mekanisme intramembran. Mungkin sudah pernah dijelaskan pada bagian intramembran itu sudah pernah dijelaskan pada bab skeletal atau bab jaringan tulang. Nah, lapisan sisik yang merupakan penulangan tadi di bagian dermis ikan ini yang kemudian dia tidak bisa melakukan regenerasinya atau dalam hal ini adalah pergantian sisik. Teman-teman tidak akan menemukan ikan yang kemudian dia bisa melakukan pergantian sisiknya. Maksud dalam hal ini adalah jika dia bukan luka ya, maksud saya adalah dia bukan yang berantem, misal ikan yang berantem kemudian sisiknya lepas kemudian digantikan dengan baru, bukan seperti itu maksud saya, tetapi memang pergantian kulit secara rutin yang dilakukan oleh reptil itu kan tanpa dengan alaminya kan dia bisa melakukan pergantian kulit. Nah, ikan tidak bisa melakukan itu karena memang pada dasarnya sel atau lapisannya sendiri itu berbeda dengan reptil. Nah, ini adalah gambar sisik reptil. Ini adalah sisik ular. Nah, kemudian memang pada bagian stratum corneumnya mengalami penandukan. Nah, sehingga kita sebut sebagai sisik pada reptil. Nah, ini adalah lapisan dermisnya, ini adalah lapisan epidermisnya. Kalau kita lihat perbesaran kuat, nah ini gambar ini diperbesar lagi. Memang pada bagian atas ini adalah stratum corneumnya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada vision zone atau zona di mana memang paling atas dekat dengan permukaan itu banyak sel-sel yang mati, sedikit sel-sel yang hidup. Nah, di sini banyak sel-sel yang hidup dan masih melakukan regenerasi. Nah, ini kita sebut sebagai outer epidermal generation. Kemudian yang di bawah ini adalah inner epidermal generation. Nah, inner inilah yang kemudian akan menggantikan jika outer ini mengalami pengelupasan. Barulah di bawahnya itu adalah lapisan dermis. Nah, ini adalah lapisan stratum germinativum di mana sel-sel tersebut akan mengalami proliferasi, pembelahan, kemudian dia akan naik ke atas membentuk sel-sel epidermal. Kemudian kalau mati dia akan membentuk stratum corneum. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah lapisan epidermis outer, kemudian ini adalah lapisan epidermis inner, di mana kemudian inner ini akan menggantikan. Nah, ini adalah fase istirahatnya, belum mengelupas, kemudian ini pembaruan.
Nah, kemudian dia akan menggantikan sel-sel yang sudah usang gitu ya, kemudian digantikan oleh struktur sisik yang baru. Nah, ini adalah gambar-gambar di mana hewan kelas reptil itu dapat melakukan pergantian kulit, atau dalam hal ini adalah pergantian sisik di lapisan epidermisnya. Bagaimana dengan jaringan pada kulit burung? Ya, pada dasarnya sama sih. Nah, ada struktur khas sekali yang kita temukan pada kulit burung yang hampir mirip dengan reptil. Ada kemiripan antara burung dengan reptil, yaitu adalah kita bisa menemukan sisik pada burung. Letaknya di mana? Sisik pada burung itu kita temukan pada bagian kakinya. Nah, kakinya itu yang kemudian tidak ditumbuhi bulu, itu kalau teman-teman lihat, nah di sini ya contoh gambarnya, nah ini dilapisi oleh struktur sisiknya. Nah, ini adalah pada bagian epidermisnya. Nah, kalau kita lihat secara histologi pun juga sama. Jadi memang lapisan paling atas ini ada dibagi menjadi dua bagian. Ini adalah epidermis, kemudian di sini adalah dermis. Kemudian ada 3 lapisan juga, stratum corneum, kemudian transisional, kemudian stratum germinativum. Tetapi di sini dibagi lagi, stratum germinativum itu adalah stratum basal dan stratum intermedium. Nah, kemudian di sini ada melanin granulosa. Nah, ini struktur melanin granulosa. Kemudian kita juga menemukan epidermal cell, sel penyusun dari epidermis. Kemudian kita juga menemukan kromatofor yang memberikan warna pada kulit. Nah, ini kita temukan juga kapiler darah pada lapisan dermis. Oke, yang terakhir itu adalah pada mamal. Nah, pada mamal, lapisan epidermisnya kita temukan korneum dan kelenjar multiseluler. Jadi, mamalia walaupun dia terestrial, dia juga bisa menghasilkan kelenjar. Kemudian, pada lapisan korneumnya itu ada beberapa modifikasi yang ditemukan pada hewan ini. Ada yang bisa menghasilkan sisik, kemudian rambut, cakar, kuku, dan tanduk. Nanti kita lihat derivat-derivat ini. Nah, pada lapisan dermis itu cenderung lebih tebal dibandingkan dengan epidermisnya. Pada dermis, mamal tidak terjadi penulangan. Tetapi, kita bisa menemukan penulangan dermis menjadi sisik. Itu adalah hewan yang kita sebut sebagai terenggiling. Jadi, terenggiling itu memiliki struktur sisik yang mirip kayak ikan gitu ya. Nah, itu merupakan penulangan pada bagian dermisnya. Nah, kemudian dalam dermis ini banyak serabut kolagen. Bila disamak dengan asam tanin, ini kita bisa membentuk yang namanya kulit. Jadi, orang-orang yang membuat dompet atau membuat tas dari kulit, nah itu berasal dari lapisan dermisnya. Kemudian di sebelah dalam kulit itu ada timbunan lemak. Nah, contoh misalnya paus, ini merupakan adaptasi di kehidupan laut yang cenderung dingin. Jadi lemaknya cenderung. Nah, ini adalah struktur dasar dari mamal, dari kulit mamal, mohon maaf. Nah, ini adalah lapisan epidermisnya, ini adalah lapisan dermis. Nah, ini adalah di bawah dermis itu biasanya terdapat simpanan lemak, tergantung dari orangnya ya. Lemaknya dikit atau banyak itu biasanya disimpan di kulit. Nah, kalau kita lihat histologinya, nah ini adalah lapisan yang sama. Ini kita sebut sebagai stratum corneum atau lapisan sel kulit mati. Nah, kalau pada manusia terutama pada tangan yang kapalan gitu ya, atau bagian-bagian yang kapalan itu biasanya cenderung lebih tebal. Nah, ini adalah bagian stratum corneumnya. Ini adalah sel-sel yang mengalami keratinisasi, sel-sel kulit mati yang kemudian dia melindungi tubuh kita. Nah, kemudian ada kalau misalnya di manusia ada stratum lucidum, kemudian ada stratum granulosum, kemudian ada stratum spinosum, stratum basal, kemudian di bawahnya baru kita sebut sebagai dermis. Nah, ini banyak sekali lapisan-lapisan pada kulit mamal, terutama ini salah satu contohnya adalah kulit manusia.
Oke, nah ini gambar yang lain lagi mengenai kulit mamalia, terutama pada manusia. Nah, kalau kita lihat, ini lapisan epidermisnya banyak sekali stratumnya ya, apa namanya, perubahannya dari stratum corneum, kemudian stratum lucidum, granulosum, spinosum, dan basal. Kemudian di bawahnya kita temukan lapisan dermis. Nah, ini adalah lapisan epidermisnya, rata-rata adalah sel epitel penyusunnya, tetapi kalau di dermis ini banyak sekali. Terutama kita temukan kelenjar keringat atau sweat gland. Nah, ini kelenjar yang berfungsi sebagai sistem ekskresi, di mana dia akan mengeluarkan keringat yang dikeluarkan dari tubuh kita. Kemudian ada derivat yang berupa rambut. Jadi derivat pada mamal itu adalah rambut, bukan bulu. Kalau bulu itu merupakan derivat dari burung ya, tetapi kalau rambut itu pada mamal. Nah, kemudian pada bagian rambut yang ada di sini, paling ujung itu adalah dermal papilla. Nah, kemudian nanti dia akan apa namanya keluar dari dermis menuju ke permukaan. Nah, ini kalau misalnya kita belah dari rambut ini susunannya banyak. Lapisan terluar itu adalah lapisan kutikula, sehingga rambut kita itu sebenarnya anti air gitu ya, karena ada lapisan kutikulanya. Kemudian ada bagian tengah kita sebut sebagai korteks, bagian tengah kita sebut sebagai medula, kemudian yang di sisi sini ini adalah bagian korteks. Nah, kemudian ada melanin yang memberikan warna pada rambut. Kalau kita lihat lagi pada bagian struktur rambut ini, ada otot yang kita sebut sebagai otot arector pili. Apa itu otot arector pili? Ini otot yang berfungsi untuk menggerakkan rambut. Kalau misalnya kalian lihat ada beberapa hewan yang bisa menaikkan rambutnya, contoh misalnya kucing baru marah gitu ya. Nah, itu digerakkan oleh arector pili. Manusia punya enggak? Kita punya juga, di paling banyak di bagian uh, di dekat leher. Nah, kalau bulu kuduk merinding, nah ini adalah alat pada bagian arector pilinya yang bekerja kemudian menggerakkan rambut kita. Jadi sebenarnya bukan bulu kuduk, harusnya rambut kuduk gitu ya. Oke, nah ini struktur sama juga dengan gambar-gambar yang tadi. Ada kelenjar keringat, kemudian ada lapisan dermis, ada lapisan epidermis. Saya lanjut. Fungsi kulit mamal itu untuk apa aja? Jadi banyak sebenarnya fungsi dari kulit mamal ya. Yang pertama, dia sebagai barrier atau pelindung, mencegah mikroorganisme dan senyawa kimia yang berbahaya masuk ke dalam tubuh. Kemudian dia mencegah kehilangan cairan, melindungi dari sinar UV, mengatur temperatur tubuh sehingga suhu tubuh cenderung stagnan atau stabil. Suhu tubuh manusia sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius ya. Nah, kemudian dia juga mensekresikan beberapa sisa metabolisme, dalam hal ini adalah keringat. Kemudian sebagai organ sensoris yang penting, karena kita bisa merasakan sensasi raba gitu ya, kita bisa merasakan keras, halus, lembut itu dari kulit. Kemudian ada beberapa yang mengandung sel saraf khusus sebagai alat peraba. Nah, ini adalah salah satu bentuk barrier atau perlindungan, yaitu derivat yang berupa sisik di lapisan dermis terenggiling. Nah, ini kalau kita lihat lagi tadi ya, paus dia memiliki lapisan kulit yang sangat tebal, memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah lapisan dermisnya, sehingga dia bisa tetap bertahan hidup di dalam laut atau di dalam air dengan suhu yang sangat dingin. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas mengenai derivat atau modifikasi kulit pada beberapa vertebrata, bentuk dari adaptasi mereka terhadap lingkungan. Tadi sebenarnya beberapa sudah saya jelaskan atau sudah saya paparkan ya, seperti bulu pada burung. Nah, ini merupakan derivatnya. Nah, ini ya, bulu pada burung merupakan derivatnya. Kemudian struktur lapisan kulit yang tebal pada badak atau sisik pada terenggiling atau kromatofor yang ternyata bisa berubah warna misalnya pada bunglon.
Nah, coba kita lihat satu persatu beberapa saja derivat kulit pada vertebrata, karena sebenarnya derivat ini sangat banyak sekali. Yang pertama, kita coba lihat derivat dari epidermis. Nah, yang derivat epidermis yang pertama itu adalah kelenjar mukus atau lendir. Nah, fungsi dari kelenjar mukus ini berfungsi untuk membuat struktur permukaan tubuh dari hewan tersebut itu licin. Tergantung, kalau misalnya pada ikan itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Nah, kalau yang uniseluler itu berarti satu sel yang kemudian dia akan bisa menghasilkan mukus sendiri. Contohnya adalah sel goblet atau sel piala atau sel klak tadi. Nah, kemudian ada yang multiseluler. Nah, multiseluler itu berarti susunan beberapa sel yang kemudian dia akan membentuk sebuah glandula atau kelenjar, kemudian dia akan menghasilkan sebuah mukus atau lendir yang banyak. Nah, mukus baik kelenjar mukus uniseluler atau multiseluler itu sama-sama berfungsi untuk melindungi permukaan dari hewan tersebut. Nah, pada amfibi akuatik, kelenjar mukus uniseluler itu kemudian meluas sampai subkutan atau lapisan bawah kulit. Nah, hasil sekretnya itu membuat permukaan tubuhnya sangat licin, berfungsi untuk pemeliharaan lingkungan internal dan untuk menghadapi lingkungan yang ada di luar. Nah, ini salah satu contoh lendir yang banyak sekali atau mukus yang banyak sekali dihasilkan oleh ikan. Ini ikannya adalah hagfish. Mungkin di sistematika vertebrata nanti akan dipelajari lebih khusus ya mengenai hagfish. Nah, ini sangat banyak sekali lendirnya. Fungsinya ya sama, digunakan sebagai bentuk pertahanan. Nah, ini juga sama. Kalau amfibi kita lihat dengan seksama, itu bagian permukaannya itu sangat basah dan berlendir karena amfibi, terutama misalnya kodok atau terutama katak ya, karena kalau kodok agak sedikit terestrial. Nah, kalau katak, nah itu dia juga memiliki lapisan permukaan yang licin, basah, berlendir, berfungsi untuk memelihara tubuh dari lingkungan. Itu adalah fungsi dari kelenjar lendir. Selain kelenjar mukus, ada kelenjar granular. Nah, ini didominasi pada kodok dan reptil, banyak sekali ditemukan. Sedikit pada ikan dan jarang pada amfibi akuatik. Maksudnya amfibi akuatik di sini adalah amfibi yang hidupnya itu jauh lebih banyak di air. Contohnya misal kata atau salamander. Nah, ini tersusun atas sitoplasma yang memiliki granuler dan ada beberapa yang memiliki sekret beracun. Fungsi dari kelenjar granular ini adalah bentuk pertahanan. Nah, ini salah satu contohnya warna yang eksotis pada katak gitu ya. Ternyata dia memiliki fungsi tertentu. Ini adalah bentuk pertahanannya, di mana lapisan permukaan kulitnya itu mengandung kelenjar granular yang beracun. Jadi hati-hati kalau menemukan katak yang seperti ini. Nah, ini katak Spiderman ya. Warnanya itu mirip sama baju Spiderman. Nah, ini semuanya adalah kata-kata beracun. Nah, kalau kita lihat, nah inilah yang dimaksud sebagai kelenjar granuler yang dimiliki oleh beberapa hewan termasuk amfibi dan reptil. Nah, bentuk adaptasi dari kelenjar mukus itu kemudian agak sedikit hilang, terutama pada hewan-hewan vertebrata yang hidup di terestrial, walaupun tadi kita temukan kelenjar ini ya, kelenjar granular pada reptil ya, tetapi kalau kelenjar mukus itu rata-rata pada vertebrata terestrial itu sudah hilang. Kelenjar mukus sel goblet kita temukan pada manusia itu bukan berada di kulit, tetapi pada bagian intestinum atau pada bagian usus halus. Jadi kita masih punya lendir ya, tetapi di dalam saluran pencernaan kita. Nah, kelenjar multiseluler pada amfibi itu masih ada, sel goblet atau sel kelenjar uniseluler itu kemudian hilang pada kulit, tertutup oleh stratum corneum atau lapisan sel terkornifikasi. Sama, dia berfungsi untuk mencegah dehidrasi, tetapi
strukturnya berbeda. Kalau yang tadi dia dilapisi oleh lendir, kalau stratum corneum itu merupakan lapisan sel kulit mati di mana dia anti air gitu ya, sehingga mencegah air di dalam tubuh kita itu menguap. Jadi fungsinya ya sama. Oke, dan kepada amfibi terestrial, terutama kodok ya, teman-teman bisa membedakan antara kodok dengan katak. Nah, kalau kodok ini yang terestrial itu kita temukan kelenjar granular yang besar. Kita sebut sebagai kelenjar paratoid, teman-teman. Nah, ini adalah kelenjar paratoid yang dia bisa menghasilkan senyawa-senyawa toksik atau senyawa-senyawa racun yang berfungsi sebagai bentuk pertahanan diri. Dan kelenjar paratoid ini tidak ditemukan pada katak. Jadi kalau katak itu melumasi permukaan pada tubuhnya racunnya, terutama katak yang beracun. Tetapi kalau pada kodok, nah ini ada kelenjar khusus yang disebut sebagai paratoid, bukan paratiroid ya, tetapi paratoid. Nah ini menghasilkan. Sebenarnya bukan hanya kelenjar mukus saja dan granular ya, tetapi banyak sekali jenisnya. Nah, pada katak pohon itu ada sebuah kelenjar pada bantalan telapak kaki yang memungkinkan katak dapat melekat pada permukaan vertikal. Jadi katak itu bisa manjat ya. Nah, itu ternyata dia memiliki kelenjar yang lengket kemudian sebagai bantalan. Nah, ada lagi pada katak jantan itu pada bagian ibu jarinya dia membengkak dan di dalamnya itu ada kelenjar yang berfungsi untuk breeding atau untuk kawin. Dia berfungsi untuk melekat punggung betina karena tadi ya katak itu dia memiliki kelenjar mukus yang licin sehingga dia harus memiliki apa ya istilahnya itu perekat. Nah ini salah satunya adalah kelenjar pada ibu jari. Nah ini adalah kelenjar pada bantalan telapak kaki yang membuat katak pohon terutama dapat memanjat. Nah, ini kemudian bagaimana katak tersebut dapat breeding terutama katak jantan. Nah, dia akan menghasilkan senyawa yang lengket pada bagian kelenjar ibu jarinya untuk dapat memegang si betina pada saat kawin. Nah, ini kalau kita lihat skemanya di bagian dari ibu jari. Ini kita temukan pada katak jantan Rana esculenta. Kalau pada reptil itu kelenjar granularnya dia bisa menghasilkan sekresi berupa alkaloid yang berpisah atau dia juga bisa menghasilkan feromon. Nah ini feromon itu banyak jenisnya ya. Nah salah satu contoh adalah feromon yang dihasilkan di bagian kloaka lacertilia atau kloaka pada kadal-kadalan gitu ya. Nah itu dia akan dioleskan di bagian cabang pohon berfungsi untuk menarik serangga. Nah nanti dioleskan, serangganya akan datang, kemudian akan dimakan oleh reptil tersebut. Nah, kelenjar femoral, bukan femoral ya, kelenjar femoral pada sisi media tungkai belakang lacertilia jantan itu juga berfungsi sebagai alat kopulasi untuk mengendalikan betina. Nah, ini juga mirip dengan yang tadi. Ini kelenjar femoral, kemudian tadi ada kelenjar granular. Nah, kalau kita lihat ini adalah kelenjar femoral. Kelenjar femoral ini yang berfungsi yang kita temukan pada lacertilia jantan, kemudian berfungsi untuk mengendalikan betina pada saat kopulasi. Nah, ini penampang yang lain dari kelenjar femoral. Nah, ini anatomi dari femoral. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah kelenjarnya. Nah, nanti ada sekret yang kemudian dikeluarkan. Nah, ini akan dilakukan pada saat lacertilia atau kadal ini mau kawin sama betina. Pada burung itu sebenarnya modifikasi kulitnya nggak terlalu banyak. Paling dominan itu adalah kelenjar minyak atau kita sebut sebagai uropigialis, merupakan pembesaran dari uropigium. Nah, ini berkembang baik pada burung air, contohnya adalah pinguin yang memudahkan mereka dapat berenang dan dapat mengambang pada saat mereka berenang.
Kemudian selain itu pada burung kelenjar minyak tadi atau sekresi minyak tadi itu juga berfungsi untuk memperindah bulu mereka, sehingga kalau misalnya dari cahaya dilihat dari sinar matahari itu terlihat seperti mengkilat. Nah, itu akibat sekresi dari kelenjar minyaknya. Kalau pada mamal, kelenjar minyak juga ditemukan, kelenjar keringnya juga ditemukan, dan kelenjar mamai atau kelenjar susu. Nah, ini adalah kelenjar uropigialis yang kita temukan pada ujung ekor dari burung. Nah, ini kalau kita lihat kelenjar minyaknya di situ. Nah, kalau misalnya orang Jawa bilangnya itu brutu ya. Nah, brutu itu kan minyaknya banyak kan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai uropigialis. Nah, selain modifikasi berupa kelenjar, ada modifikasi berupa sisik. Nah, ini tadi ya, sisik itu kita temukan pada ikan dan kita temukan pada reptil. Kalau pada ikan, itu merupakan osifikasi atau penulangan pada bagian dermis. Sedangkan kalau pada reptil ini merupakan kornifikasi dari stratum corneum yang berasal dari lapisan epidermis. Jadi merupakan penandukan dari lapisan kulit mati di lapisan epidermis. Nah, ini kalau kita bandingkan, ini adalah lapisan epidermis ikan, bawahnya adalah lapisan dermisnya, sisiknya itu berada di lapisan dermis. Sedangkan kalau pada reptil, nah sisik kita temukan pada bagian epidermis di permukaan, sedangkan di bawahnya itu adalah dermisnya, sehingga dia bisa melakukan pergantian kulit. Derivat selanjutnya itu adalah rambut. Nah, ini rambut sangat khas ditemukan pada mamal. Nah, ini merupakan invaginasi atau pelekukan ke dalam ya dari epidermis ke arah dermis. Nah, ini hasil dari mekanisme invaginasi yang kemudian dia akan membentuk sebuah folikel rambut. Nah, cekungan ini kemudian akan tumbuh rambut pada bagiannya. Rambut itu tersusun atas keratin yang tahan terhadap perubahan kimia. Nah, ini salah satu bentuk pertahanan juga. Kemudian molekulnya berupa rantai polipeptida yang panjang dan paralel berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, bagian-bagian dari rambut itu ada akar rambut, ada batang rambut, dan ada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak ya, yang kemudian dia akan menghasilkan sebum atau minyak yang bermuara ke batang rambut melumasi pada bagian rambut tersebut. Nah, ini adalah sebasea gland, pelumasnya, kelenjar minyaknya, kemudian ini adalah bagian dari rambut. Nah, ini adalah akar rambut. Nah, ini tersusun juga dari connecting tissue atau jaringan ikat. Nah, setiap rambut itu pasti ada ototnya ya, yang kita sebut sebagai arector pili, yang kemudian dia berfungsi untuk menggerakkan rambut pada beberapa hewan atau beberapa area. Nah, ini kalau kita lihat dipotong secara anatomis, nah kelihatan ya susunan dari rambut tersebut. Nah, ini adalah kuncupnya, kemudian di bagian paling basal itu adalah papila rambut. Nah, kalau kita lihat juga kelenjar sebasea ini yang kemudian akan melumasi area rambut tersebut. Nah, ini adalah kelenjar sebasea yang kita amati menggunakan penampang histologi gitu ya. Kita lihat gambaran jaringan histologinya. Nah, ini adalah struktur dari sebasea. Nah, ini adalah sel-sel yang kemudian dia akan menghasilkan minyak. Nah, ini kemudian selnya ini akan pecah, kemudian minyaknya nanti akan melumasi permukaan dari rambut tersebut. Ada juga ternyata yang khas pada mamalia, dalam hal ini adalah gajah. Ternyata gajah memiliki kelenjar khusus yang kita sebut sebagai kelenjar temporal atau kelenjar pipi. Nah, ini ditemukan pada gajah-gajah jantan dan membesar pada saat dia birahi atau ingin kawin. Nah, menghasilkan sebuah getah atau sikret yang berwarna coklat. Nah, ini menandakan bahwa dia birahi. Dan nah, ini adalah strukturnya ya, kelenjar dari temporal ini berada di pipi. Nah, ini menandakan bahwa gajah ini agresif dan
hati-hati jangan mendekati gajah yang posisinya baru agresif seperti ini karena berbahaya. Jadi dulu pernah ada kejadian, saya lupa di daerah mana, itu pawang gajah itu meninggal karena tidak tahu bahwa gajahnya dalam posisi agresif. Nah, gajah jantan tersebut mengeluarkan getah atau sikret warna coklat yang berasal dari kelenjar temporal. Akhirnya pawang tersebut diamuk dan akhirnya meninggal. Derivat yang terakhir, sebenarnya banyak sih derivat ya, derivat kulit, tetapi ini yang terakhir. Yang terakhir adalah tanduk. Sebenarnya tanduk jenisnya banyak ya, ada jenis tanduk rambut, ranggah, kemudian tanduk jerapah, dan tanduk sejati. Nah, kalau untuk tanduk rambut ini sebenarnya penggumpalan dari sebuah rambut, folikel-folikel rambut yang melekat di daerah tulang hidung. Nah, ini kita sebut sebagai cula. Nah, cula ini kita temukan pada badak. Kemudian tipe tanduk yang kedua itu adalah ranggah. Ini merupakan tulang dermal pada lapisan dermal yang melekat pada tulang dahi. Kita temukan pada kijang, kita temukan juga pada rusa. Nah, dalam pertumbuhannya atau fase masih muda ya, itu dibungkus oleh sebuah kulit yang kita sebut sebagai fase velvet. Kemudian setelah pertumbuhan berhenti, itu kemudian kulit akan mengelupas dan kemudian tinggal sebuah tulang. Jadi kelihatan seperti tulang, kulitnya mengelupas dan bercabang-cabang. Nah, ranggah ini kita temukan pada hewan jantan dan jarang ditemukan pada hewan betina. Kemudian ini tanduk yang ketiga adalah tanduk jerapah. Ini merupakan tonjolan dari tulang dahi yang dibungkus oleh kulit. Jadi ini juga merupakan modifikasi dari kulit. Kalau tanduk jerapah itu ditemukan baik dari jantan ataupun betina. Kemudian tanduk sejati ini tersusun atas dua bagian. Bagian tengah itu merupakan tonjolan dari tulang dahi, sedangkan bagian luar itu adalah terbuat dari bahan tanduk atau terkeratinisasi. Nah, ini tidak pernah bercabang dan tidak pernah tanggal. Kalau yang bisa tanggal itu adalah ranggah, pada rusa itu bisa tanggal, tetapi kalau tanduk itu dia tidak bisa tanggal. Nah, kita temukan pada lembu, domba, kambing, dan kerbau, baik jantan ataupun betina. Nah, ini adalah ranggah, ini adalah tanduk jerapah. Nah, ini adalah tanduk sejati. Nah, kalau kita lihat ini adalah ranggah, ini yang tanduk dari rambut tadi, kemudian ini adalah tanduk dari jerapah. Oke, ini adalah pertumbuhan dari ranggah. Awalnya masih masih kecil gitu ya, lama kelamaan kemudian dia akan membesar seiring dengan bertambahnya usia. Nah, ini adalah fase velvet dia. Nah, ini adalah fase velvetnya, masih dilapisi oleh lapisan kulit yang kita sebut sebagai velvet, tapi semakin dewasa dia akan mengelupas. Nah, ini adalah fase saat dia mengelupas, menandakan bahwa dia sudah matang dan siap untuk kawin. Nah, sedangkan ini kalau kita bandingkan dengan tanduk ya, nah ini adalah tanduk dia tidak bisa tanggal. Kalau yang di sini ada garisnya, nanti dia bisa tanggal, tetapi kalau tanduk itu dia tidak bisa tanggal. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan materi anatomi dan histologi dari kulit, atau dalam hal ini adalah intestinum. Kita sudah melihat berbagai macam jenis kulit dan derivatnya. Semoga teman-teman paham mengenai materi ini. Kemudian pertemuan ke depan nanti kita akan belajar mengenai anatomi dan histologi ya dari sistem sirkulasi, atau dalam hal ini adalah sistem yang berperan terhadap peredaran darah. Sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.